COVID ya. Tapi kan ada musibah seperti ini, jadinya satu sisi kita takut kerumunan, tapi karena banjir begini kan ngedesek kita supaya untuk ke pengungsian otomatis kan tempatnya nggak begitu luas. Berarti memang ada orang-orang yang secara ekonomi mampu namun menerima, dan di satu sisi ada yang kurang mampu dan tidak menerima gitu. Penyebab utama tingginya kurva adalah rendahnya kesadaran untuk memakai masker. Ini sayangnya, mereka yang dianggap paham dan juga taat terhadap aturan justru menjadi penyumbang terbesar kurva COVID di Indonesia. Tak terasa setahun sudah, pandemi COVID-19 membelenggu aktivitas seluruh masyarakat Indonesia. Namun, sederet masalah masih saja muncul dan menimbulkan problematika baru yang tak berkesudahan. Mulai dari rumah sakit yang kian penuh, bantuan sosial yang tak terdistribusi merata, hingga sampah medis yang kian menggunung hari demi hari. Indonesiaku kali ini mengajak Anda melihat lebih dekat berbagai masalah yang dihadapi warga di tengah pandemi COVID-19. Kami menyambangi Kabupaten Bekasi yang lokasinya sangat dekat dengan ibu kota Jakarta. Sabtu 20 Februari lalu, wilayah ini diterjang banjir besar. Aliran sungai Ciherang meluap. Lebih parah lagi, Tanggul Das Citarum jebol. Akibatnya sejumlah permukiman terendam. Meski terletak dekat dengan Jakarta, kondisi kawasan ini jauh dari kata sejahtera. Masyarakat hidup memprihatinkan, terutama setelah dihantam bencana alam di tengah pandemi corona. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga pertengahan Februari ini terjadi 542 bencana alam di seluruh Nusantara. Lebih dari setengahnya adalah bencana banjir. Kami pun mendatangi pengungsian korban banjir di Kampung Cibulus, Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Sebagian besar warga tidak mengenakan masker. Mereka pun tidak bisa menjaga jarak karena lokasi yang sempit. Duduk dan tidur pun terpaksa berdempetan satu sama lain di tengah kondisi darurat. Akum dan Onyih adalah dua di antara para pengungsi berusia lanjut lebih dari 60 tahun. Sejak mengungsi, Akum menderita batuk, tenggorokan, dada, dan perutnya sakit. Ia pun kesulitan berobat ke puskesmas karena jaraknya sangat jauh. Warga tak punya kendaraan dan jalan penghubung desa putus diterjang banjir. Kedua mata Akum sudah tidak dapat melihat. Ia hanya bisa terbaring lemah tak berdaya. Kedatangan relawan dan petugas kesehatanlah satu-satunya harapannya kini. Apa yang dirasa Pak selain batuk? Ampek. Ampak itu apa Bu? Ya ampek tuh. Sakit? Ya sakit, atau perutnya dina kembung gitu kan. Oh, perutnya juga ya? Iya, Gitu ya. perutnya kembung. Batuk tepan kembung terus satu. Iya. Tuh, iya kembung. Dari petugas sudah ada yang datang Bu? Belum. Dihantam bencana di tengah pandemi seperti saat ini membuat kebutuhan layanan kesehatan warga malah terabaikan. Warga lebih memilih menyelamatkan nyawa dan tempat tinggalnya dari terjangan banjir. Warga juga kerap was-was, tidak kebagian bantuan makan dari relawan. Bukannya warga mengabaikan atau tidak takut dengan paparan corona, tapi apa yang bisa mereka lakukan di tengah kondisi yang serba terbatas seperti ini? Tidak ada pasokan masker, sulit menjaga jarak, dan tak ada air bersih yang mencukupi.
Takut nggak lagi COVID gini rame-rame begini tidur harus sama-sama gitu? Ya takut sih takut. Mas, ya gimana ya udah sama-sama dah. Yang penting mentalnya sehat aja kayak gitu. Tapi ibu sekarang sehat kondisinya? Sehat, Alhamdulillah. Satu lagi yang kerap terlupa adalah nasib bayi dan anak-anak yang banyak terserang diare di tengah banjir dengan sanitasi buruk. Bantuan popok, susu formula, dan obat-obatan sangat dibutuhkan. Adik demam nggak? Panas nggak? Malu juga nggak bisa tidur sekali. Iya betul, rame-rame. Ibu sudah dapat bantuan buat anak belum? Bantuan buat anak belum ada. Belum ada. Yang ibu dapat apa bantuannya? Makanan. Makanan, iya coba bu. Iya. Ini susu dari rumah bawa. Kami juga menelusuri permukiman warga yang terdampak banjir sekitar 1 km dari pengungsian. Banjir naik turun setiap hari. Di siang hari, air surut hingga lutut. Tapi di malam hari, air bisa naik hingga dada dan pundak orang dewasa. Bersama beberapa orang pengungsi yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, saya menyusuri jalan aspal berlubang yang kini sudah tak tampak lagi wujudnya. Warga membawa serta sejumlah barang kebutuhan seperti pakaian dan makanan. Dalam ingatan warga, ini adalah banjir terparah selama 30 tahun terakhir. Biasanya banjir hanya menggenangi sawah dan jalan raya, tapi kini rumah mereka pun nyaris tenggelam. Dan nggak ke pengungsian yang rame-rame kalau ibu? Enggak, saya bertahan di rumah. Walaupun susah ya bu ya? Saya takut gitu dah. Udah aja di rumah kata kita. Kecuali ya air kalau tinggi dah, ini baru ngungsi saya gitu. Iya, selagi bisa jaga Bisa, keluarga ya? Ya masih gitu. Udah aja di rumah. Jalan aspal yang rusak dan berlubang memang tak terlihat. Tapi bagi mereka yang berjalan kaki menerjang banjir akan sangat terasa. Bagi mereka yang tak waspada, resiko terjatuh sangat berbahaya. Setidaknya sudah ada 3 orang di Kecamatan Pebayuran yang hanyut terbawa banjir. Di kiri kanan kami ini di tepi jalan raya adalah sawah yang ketika banjir ini sebenarnya membahayakan juga bagi warga karena selain jalannya rusak, bolong-bolong, mereka juga sering celaka. Sawah ini juga bisa jadi jalan yang salah bagi mereka ketika banjir. Bisa jadi orangnya ataupun kendaraan bermotor dan juga orang yang menggunakan perahu bisa jadi salah jalur ke arah sawah itu. Selama 2 bulan pertama tahun 2021, setidaknya ada 3 jutaan orang mengungsi karena rumah mereka rusak akibat bencana alam. Batas antara sungai dan jembatan tidak lagi terlihat jelas. Aliran sungai tak lagi terlihat batasnya, sehingga sangat membahayakan. Yang sakit ya mau nggak mau sebelum tim SAR datang, kita pakai gerobak sama ban gitu untuk yang sakit. Kalau untuk anak-anak ya biasanya gendong orang tuanya. Iya. Gitu. Nah ini banjir ini apakah sudah surut? Apa kemungkinan naik lagi kalau malam? Biasanya? Untuk sekarang sih surut, tapi kemarin dapat info juga katanya bakal ada susulan lagi, makanya itu yang bikin warga juga panik. Kebun dan sawah milik warga rusak total. Tahun ini sudah pasti mereka gagal panen. Misi Pak. Ya gimana sih, kita takut sama COVID ya, tapi kan ada musibah seperti ini jadinya pikiran kita juga bercabang nih. Satu sisi kita takut kerumunan, tapi karena banjir begini kan ngedesek kita supaya untuk ke pengungsian otomatis kan tempatnya nggak begitu luas kan, jadinya berkerumun. Setelah banjir agak surut, warga mulai sibuk membersihkan rumah, menata kembali perabot, dan mengumpulkan dokumen penting. Sina dan Hasan misalnya, beruntung
mereka sempat menyelamatkan dokumen kependudukan yang menjadi syarat utama mendapatkan bantuan sosial COVID-19. Di atas pakai biar nggak apa-apa tuh. Iya. Mau taruh mana, Bu? Di sini aja dipojokin tadi. Oke. Iya, dirapiin. Iya, pakaian masih di atas, tinggi-tinggi. Iya. Habis lemari juga tuh. Iya. Masuk segini. Basahnya, Bu. Iya, semuanya pada masuk segini tuh, pada ini. Tuh. Kalau nggak gitu naik ke atas air. Di sini, Pak. Tuh. Kelelahan membersihkan rumah, Sina dan Hasan memilih tinggal di rumah dan tidak kembali ke pengungsian. Nggak, taruh di atas. Pilihan ini cukup dilematis karena air bisa sewaktu-waktu naik dan membahayakan mereka. Tetapi padatnya populasi di pengungsian sebaliknya bisa mengancam kesehatan mereka. Iya, sini. Oh, Ibu sehari-hari punya simpanan masker, sanitizer gitu nggak? Enggak, kita cuman punyanya ya masker beli aja kalau itu. Kemarin mah nggak sempat ke situ, udah pikirannya yang ada udah semua nyelamatin diri untuk bersih-bersih namanya dari jangan sampai kita kena banjir. Lebih menakutkan mana, Bu? Banjir atau COVID, Bu? Ya gimana ya, Covid juga takut kita. Kayak namanya musibah kan kita nggak tahu, itu udah diatur yang Maha Kuasa. Dihantam bencana di tengah masa pandemi tak pelak menjadi pukulan berat bagi warga dan pemerintah daerah. Sederet rencana pengendalian banjir pun disusun. Pengendalian COVID yang memang ya secara aspek ekonomi juga tidak bisa kita tekan, ekonominya harus sejalan. Nah, kita juga harus menyiapkan pengendalian banjir. Ini dua mata sisi yang sangat penting dua-duanya. Tetapi bagaimana secara bertahap itu harus Tak hanya mendatangkan sengsara bagi manusia, lingkungan dan alam sekitar juga ikut menjerit sepanjang pandemi. Bagaimana tidak, beban limbah dan sampah kian menggunung di masa serba sulit ini. Timbunan sampah medis, sampah plastik, masker sekali pakai, dan sampah rumah tangga melonjak sangat tinggi selama setahun pandemi berjalan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat, sejak awal pandemi dilaporkan Maret 2020 silam, Indonesia sudah menghasilkan 7.500 ton limbah medis. Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebut, hanya dalam kurun 6 bulan awal pandemi, limbah khusus alat pelindung diri atau APD, terutama masker, mencapai 1.662 ton lebih. Sampah masker, face shield, dan sarung tangan bekas banyak ditemukan di muara sungai dan meningkat sebanyak 16%. Sementara sampah infeksius bertambah hingga 30%. Penambahan terbanyak adalah sampah plastik bekas belanja daring yang bertambah hingga 36% sepanjang pandemi. Berarti memang ada orang-orang yang secara ekonomi mampu namun menerima, dan di satu sisi ada yang kurang mampu dan tidak menerima. Gitu. Bayang-bayang keganasan virus corona ini kian menjelma menjadi momok bagi warga, terutama mereka yang salah satu anggota keluarganya terpapar. Tingginya kasus kematian akibat COVID membuat rasa was-was tak bisa dibendung. Hingga hari ini 35.000 orang lebih telah menjadi korban, harus kehilangan nyawa akibat virus berbahaya ini. Maka wajar bila Andoli dan Salamah, sepasang lansia di Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kota Bekasi, kini harus mengurus ketiga cucunya. Kedua orang tua balita ini kini harus dirawat karena terpapar COVID. Keduanya pun was-was memastikan keselamatan keluarganya. Saya nggak tahu ini anak-anak kena semua. Positif juga anak-anak. Positif. Terus anak saya yang tinggal sama saya itu suami istri kena juga, punya bayi lagi. Terus Bapak sama Ibu ini sudah? Nah, saya negatif berdua. Padahal satu rumah sempat Satu ya? rumah. Nah ini kan berdua, ini kan nginep di saya pas dia kena positif itu. Iya. Nginep di saya.
Beruntung warga sekitar ringan tangan membantu keluarga ini dengan mengirimkan makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan. Satu masalah yang kerap memicu kegeraman warga adalah karut-marut pendataan bantuan sosial. Rasanya kasus bansos yang salah sasaran hampir setiap saat terjadi. Bahkan para tikus korupsi kelas kakap pun tak sungkan menyasar bansos hak rakyat ini. Percayailah kepala desa, jangan nanti dikirim dari pos dan sebagainya. Ternyata yang di pos itu kurang efektif. Namanya ada, orang udah nggak ada. Namanya ada, orang udah pindah. Nah ini banyak terjadi seperti itu. Nah kalau kita yang di desa ini tahu itu mana orang yang pantas diberikan dan mana yang tidak pantas diberikan itu, Pak. Ya, bantuan yang tidak merata, tidak jelasnya prosedur dan persyaratan menerima bantuan, hingga kacaunya pendataan penerimaan bantuan menjadi masalah yang paling banyak diadukan warga terkait kebijakan pemerintah menyangkut layanan publik di tengah pandemi. Pada Ombudsman RI mencapai 72% dari total aduan. Laporan ketidakpuasan ini terbanyak datang dari wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi hingga 47%. Lalu seperti apa fakta di lapangan? Tim Indonesiaku menemukan beberapa orang warga Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur yang tidak mendapat bantuan sosial tunai atau BST dari Kementerian Sosial. Salah satunya Nani, seorang buruh cuci baju berusia 60 tahun yang kini nyaris kehilangan semua pelanggannya. Di tengah himpitan ekonomi yang dialaminya, tak sepeser pun bantuan pemerintah yang ia terima. Data itu di HP gitu ya, dia ngeliat itu dia ada nama saya, nama bapaknya, nama suaminya ada. Tapi tidak pernah mendapatkan ininya ya? Sampai sekarang belum pernah. Jadi di sini saya tinggal udah 1 tahun lebih pun belum pernah. Ya minta supaya Pak Jokowi ngelihat rakyat yang kecil, terus dana itu langsung ke ini yang bersangkutan gitu. Berulang kali pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan sosial. Sebut saja pendataan program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat. Sayangnya, semua datanya kerap kali tumpang tindih. Di masa darurat pandemi ini, lebih dari 1.000 triliun rupiah sudah digelontorkan pemerintah pusat. Lalu mengapa masih banyak rakyat yang belum merasakan manfaat bantuan ini? Karena warga saya hampir 250 kakak, cuman yang dapat 50, kira-kira 50 lah. 50 kakak kan otomatis boleh ribut itu, pada ya rame lah, sempat rame juga itu. Kalau bapaknya sendiri bisa mengajukan nggak sih Pak nama-nama yang baru gitu? Nama-nama baru ternyata ya ada juga 1-2 yang turun lagi gitu. Ada 1-2 karena emang kita lihat keadaan ini ya, keadaan sangat membutuhkan banget ya, otomatis kita utamakan dulu gitu yang inilah. Sebaliknya, sejumlah warga yang terbilang mampu, namanya malah berulang kali masuk dalam daftar penerima bantuan. Sofyan Hadi misalnya, nama warga desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi ini sudah 4 kali terdata. Padahal ia memiliki tempat tinggal dan usaha bengkel kendaraan yang layak. Berarti memang ada orang-orang yang secara ekonomi mampu namun menerima, dan di satu sisi ada yang kurang mampu dan tidak menerima gitu. Betul. Makanya lalu kami koordinasi sama BSN, kalau kata mereka bisa Bang, nanti cuman harus dimusdeskan lagi gitu, dibikin berita acara peralihan. Ya udah nggak apa-apa, kalau memang bisa ya lebih baik dialihkan aja ke orang yang tidak mampu. Banyak warga yang melayangkan kekecewaannya pada PT Pos Indonesia sebagai vendor penyaluran bantuan di seluruh Indonesia yang ditunjuk Kementerian Sosial. Bukan 1-2 orang yang mempertanyakan,
mengapa bantuan tak sampai ke tangan mereka. Kemarin kan kita diwajibkan door to door ya, tapi di masa Covid ini kan nggak mungkin juga. Terus alamat itu juga struktur alamat, ada yang teman-teman nyari nggak ketemu, karena di Bekasi ini kan heterogen ya. Ada yang kemarin mereka kontrak di sini, kontraknya habis ya pindah. Pak RT pun juga ada kesulitan nyari warganya mana ini kemarin. Itu jadi kantor pos kalau mau door to door itu juga kendalanya mungkin kurang maksimal lah. Nyari seharian, nyari satu orang mau diantar ternyata orangnya pindah kos, pindah kontrakan. Kasus di Bekasi hanya potret sebagian kecil masalah yang sama di seluruh penjuru negeri. Masalah kian pelik saat jumlah warga miskin meroket mendadak karena banyaknya PHK. Sayangnya, perubahan kondisi masyarakat ini tidak diikuti dengan pembaharuan data terkini. BST ini kan dari pusat, kemudian juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dari dinas, kemudian dari dinas kecamat, kemudian kelurah, sehingga rentang birokrasinya ini cukup panjang. Nah, kemudian juga ada baik itu dari Kemensos dengan memilih vendor itu dari PT Pos. Sehingga ada kemungkinan sumbatan-sumbatan informasi sehingga informasi dari atas itu tidak utuh gitu sampai ke bawah, ataupun walaupun utuh tapi prosesnya agak panjang. Masalah lain dihadapi para pedagang kecil yang kesulitan menjalani pendataan secara daring. Salah satunya Apin. Pria 60 tahun, pedagang minuman keliling ini juga tak mendapatkan bantuan. Ia gagap teknologi, serta tak punya izin usaha yang menjadi syarat utama pendaftaran bantuan UMKM. Kalau saya kan kagak ngerti, itu begitu-begitu kan kagak ngerti, jadi saya suruh mantu istilahnya. Kalau pertama sih mantu dapat, cuman pas saya sendiri ajuin sama mantu, didaftarin sama mantu, itu 2 kali dapat saya nggak dapat, nggak ada gitu. Jadi nggak ada kabar dari sono dari situ, nggak ada. Bagi mereka yang kini terbelit masalah ekonomi, bantuan sebesar 1,2 juta rupiah jelas sangat berarti. Setidaknya untuk menutupi biaya kebutuhan sehari-hari, sebagai pengganti nafkah bagi anak dan istri. Pancasila, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala benteng, 5 baji dan kapas. Hingga Februari 2021, jumlah penduduk Indonesia yang terpapar COVID-19 nyaris menyentuh angka 1,5 juta orang. Sebuah fakta yang harusnya tidak lagi membuat orang abai pada protokol kesehatan. Tapi setahun sudah pandemi mendera, masih saja banyak orang yang tak punya kesadaran tinggi menegakkan protokol kesehatan. Abai masker masih ditemukan di mana-mana. Kalau protokol kesehatan paling sederhana saja tidak dipatuhi, lalu kapan kita bisa terbebas dari pandemi? Apalagi Indonesia kini tercatat sebagai salah satu negara dengan memiliki angka penularan dan kematian tertinggi di kawasan Asia dan Asia Tenggara. Saya kan mau tahu nih, Akang pasti sudah tahu resikonya kan tentang COVID gitu. Seberapa dekat orang-orang yang COVID di sekitar Akang nih? Apakah sudah ada keluarga dan juga teman-teman yang kena? Kalau keluarga belum kena. Alhamdulillah belum ya? Belum ya. Harusnya tak perlu menunggu orang terdekat jadi korban, hanya untuk membuat kita menyadari bahaya paparan corona ini. Pancasila. Nggak usah malu-malu. Satu, negara sendiri kok. ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Virus ini benar ada, dan ancaman penularannya terus mengintai dimanapun kita berada. Maka tidak abai protokol kesehatan menjadi tameng terbaik bagi kita saat ini. Pancasila, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala benteng, 5
tadi dan kapas. Masa Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Penyebab utama tingginya kurva adalah rendahnya kesadaran untuk memakai masker. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Jakarta dan juga kota-kota di sekitarnya. Sayangnya, mereka yang dianggap paham dan juga taat terhadap aturan justru menjadi penyumbang terbesar kurva COVID di Indonesia. Kesadaran ini perlu dibangun serius, mengingat Kementerian Kesehatan telah mencatat hingga bulan Januari 2021, tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 secara nasional sudah mencapai 64,83%. Artinya, hampir seluruh rumah sakit nyaris penuh. Konsekuensinya, kemampuan tenaga kesehatan dan rumah sakit memberikan pengobatan COVID sudah diambang batas. Bahkan ada beberapa daerah yang bed occupancy rate-nya sudah mencapai 88%. Di antaranya di Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hanya untuk bisa mendapatkan layanan di rumah sakit saat terpapar COVID-19 kini menjadi sebuah kemewahan yang tak bisa didapatkan semua orang. Tidak sedikit orang yang terpaksa hanya bisa menjalani isolasi mandiri di rumah tanpa pengobatan yang memadai untuk meredakan berbagai keluhan yang datang saat terpapar COVID-19. Salah satunya Iwan, warga Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, yang sejak awal terpapar COVID-19 tidak mendapatkan perawatan apapun. Pihak RT, RW, kelurahan, dan desa hanya bisa melakukan tindak pencegahan dengan menggelar program penyemprotan disinfektan ke rumah warga. Indonesiaku mengajak Anda merenungkan fakta dan membuka mata pada realita. Banyak problema yang belum menemukan jalan keluarnya. Ribuan triliun rupiah telah digelontorkan oleh negara demi menghentikan dan memerangi penyebaran virus ini. Namun tetap saja, 1,5 juta orang terpapar, tak mampu menghindar, dan akhirnya terkapar. Di tengah belenggu ancaman kesehatan dan himpitan masalah ekonomi, saya, Anda, dan kita semua bisa aktif ikut serta menjadi serdadu memerangi virus corona. Dengan senantiasa menegakkan disiplin protokol kesehatan di mana saja, kapan saja. Sembari kita menanti gebrakan para pemangku negeri menyelesaikan masalah ini, negara harus selalu hadir dalam segala dinamika kehidupan rakyatnya. Inilah Indonesiaku yang sedang berduka karena corona. Mari satukan langkah menghadapinya. Ayo lawan corona.